juga jurus lah anjir. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kuramo Channel. Sekarang saya bersama Hafid dan istrinya. Kenalkan dulu ini, Hafid istrinya siapa namanya? Ini istri saya. Kemarin saya bareng Dari Cina, dari Indonesia. Cina bawa istri saya. Namanya Orin. Teteh, saya manggilnya Teteh, Mbak, Neng, Ece, Nyai. Orin aja. Oh, Orin. Teteh orang saya biasa manggil Teteh. Jadi udah berapa bulan di sini Teh? Sebulan? Baru 3 mingguan. 3 mingguan ya. Jadi sekarang saya tuh mau ngobrol tentang cara bikin visa untuk istri yang mau ikut suaminya ke Cina. Dan status Hafid itu pekerja kan di sini tanya. Ya. Jadi untuk para pekerja nih yang mau bawa istrinya ke negara tempat suaminya bekerja, mungkin ini bisa bermanfaat videonya. Ya. Bisa disimak lah videonya. Betul sekali. Nah, jadi awalnya itu apa dulu yang harus dipersiapkan untuk membawa istri ke Cina? Yang paling pertama dulu. Awalnya ya, dulu. Sudah pasti harus menikah dulu dong. Iya kan judulnya istri, coy. Ya. Pertama teh itu dulu ya. Apa itu namanya? Legalisir dari KUA. Kan buku nikah ya. Udah, buku nikah itu ada 2 ya. Yang suami istri itu. Ada yang merah, ada yang hijau. Kalau yang hijau itu yang istri, yang merah buat yang laki-laki suami. Nah, yang legalisir cuma satu aja. Salah satu aja. Salah satu. Bisa yang suami atau yang istri atau yang mana aja? Yang istri. Oh, kan yang istri hijau. yang mau ikut. Kecuali kalau istrinya yang kerja, suami yang ikut. Berarti legalisirnya tuh yang mau ikutnya. Yang mau ikutnya. Iya. Nah, kemarin kan istri saya yang ikut. Jadi yang warna hijau. Jadi yang itu aja. Kalau nggak salah ada 3 halaman. 3 halaman. Nah, ini prosesnya ini harus dilegalisir di KUA dulu. Habis itu ke Departemen Hukum dan HAM. Nah, yang proses yang lama itu yang di Departemen Hukum dan HAM itu. Di mana? Di Bandung, Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Hafid di sebelumnya ini Hafid domisilinya di Bandung. Berarti harus legalisir di KUA di Bandung dulu. Di Bandung dulu. Di KUA di Bandung baru. Nah, nanti yang dilegalisir di Dephumham itu yang sudah dilegalisir dari KUA. Iya, seperti itu. Nah, nanti untuk legalisirnya bisa langsung ke Jakarta atau kalau punya kenalan bisa lewat notaris yang anak kenal gitu. Iya. Tapi yang harus kenal ya, jangan yang cari di internet nanti bahaya. Soalnya itu kan dokumen resmi lah gitu ya. Soalnya nanti yang dikasihnya harus yang pada yang asli. Asli sama fotokopi, paspor, buku nikah juga kan harus asli. Atau misalkan bukan notaris yang kenal juga, harus notaris yang sudah terpercaya lah gitu kan ya. Jadi itu dilegalisir ke KUA dan Kemenham gitu ya. Dephumham. Terus lalu apa lagi? Prosesnya berapa lama itu? 3 minggu. Sekitar 3 minggu. Enggak. Selain itu apa lagi? Selain surat nikah yang harus dilegalisir yang lain? Tadi buat legalisir ke KUA itu butuh apa aja gampangnya? Syaratnya? Buku KTP. Nikah asli, KTP, paspor, fotokopi paspor suami. Fotokopi paspor suami. Terus undangan. Undangan pakai enggak? Enggak. Enggak. Enggak kalau nggak salah. Yang ke KUA mah nggak usah pakai employment. Nggak usah. Apa? Itu aja. Fotokopi paspor sama yang fotokopinya aja. Ya. Fotokopi paspor, KTP. Fotokopi KTP, buku nikah asli. Udah itu aja. Jadi yang asli buku nikah sama apa sih? Buku nikah aja. Buku nikah asli kan? Asli dan fotokopi. Udah itu aja yang ke KUA mah. Paspor. Tapi kalau ke yang Dephumham baru buku nikah asli, paspor asli, KTP enggak. KTP enggak. Enggak usah. KTP fotokopi. Tapi biasanya kalau kenal notaris nanti dikasih tahu sama notarisnya apa aja yang harus dipersiapkan. Nanti tinggal dikirim aja langsung ke notaris lewat pos bisa. Kemarin saya lewat pos. Jadi enggak ke Dephumham langsung, berarti cuma lewat enggak pos lewat pos aja langsung ke notaris kenalan saya. Notaris yang ngurus lah gitunya. Diurusin sama dia. Terus apa lagi biaya? Biayanya
ini nih ya rada tricky. Biayanya sama notaris atau berangkat ke Jakarta. Kalau dihitung gitu kayaknya sama. Oh, jadi mendingan ke notaris aja gitu. Mending ke notaris aja kayaknya kalau kita nggak usah capek-capek kenalan. gitu. Soalnya kalau dari Bandung ke Jakarta itu seorang berapa? Bolak balik 500 ribuan lah. 500 ribuan. Oh iya. Terus kan itu ada beberapa kali proses. Ya yang enggak sekali. Enggak sekali. Nah itu teh untuk yang legalisir surat nikah itu untuk apa itu? Legalisir surat nikah itu buat bikin visa. Oh, buat bikin visa syarat. Persyaratan utama harus. Oh, itunya legalisir itunya dulu. Oh, lalu, jadi visa itu ada 2 jenis. Nah itu yang mau saya tanyain tadi tuh. Visa S1. S1 sama S2. Ini terus bukan apa? sarjana. Terus istri visanya visa apa? S1. Sebetulnya dulu pernah ya. Oh jadi ini bukan yang pertama berarti ini teh. Bukan yang pertama. Oh. Dulu pernah bikin visa S2. Cuman S2 itu cuma maksimal 180 hari. 6 bulan. 6 bulan. Kalau udah 6 bulan harus pulang. Oh ya. Terus gak bisa diperpanjang di sini juga. Oh, kalau ini? Jadi harus S1. balik. Kalau sekarang S1. Kalau sekarang kemarin nyoba S1 dan berhasil. Oh iya. Nah kalau yang S1 prosesnya agak rumit. Kayak harus dilegalisir dulu. S2 mah nggak usah. S2 mah nggak usah. Nggak usah ada legalisir. Lebih mudah tapi cuman waktu jadi sininya lebih pendek gitu merenya. Dan ada hal-hal yang misalkan tidak bisa diperpanjang yang beda lah gitu, lebih enak yang S1 itu. Ya, iya sih lebih enak S1 kayak. Kalau S1 itu visanya berarti ngikut sesuai suami kan suami visanya habis ikut habis gitu. Jadi pas visanya nantilah bertahap sok. Sekarang S1 sama S2 aja dulu gitu. Ya, S1 minum dulu tuh ini disponsori kita sama Miss W ini. Disponsori oleh Miss W ini. Makan kita bukan minum itu. Sambil santai aja lah, Kita ini kita bisa apa namanya? Sambil ngobrol. Makan aja. Ya. Lanjut. Tadi sampai itu S1 S2. Oh ya. Visa S2 itu maksimal 180 hari. 6 bulan. Tapi persyaratannya lebih mudah dari S1. Jadi nggak usah ada legalisir itu ini. Cukup undangan dari kita yang undangan dari suami atau ya yang bekerja di sini. Cukup itu, paspor asli, fotokopi, lupa lagi. Kalau mau lebih lengkapnya, ada situsnya, situs visa Cina. Nanti saya di cantumkan deskripsi ya. Cantumkan di itu deskripsi. yang lebih lengkapnya di situ. Ya, untuk persyaratan. Kalau S2 nggak susah. Kalau S1 ya itu tadi harus ada legalisir. Yang legalisir surat nikah itu ya dan KTP paspor yang lain-lain persyaratannya gitu. Itu yang agak ribet lah gitu. Nah, terus pengurusannya berapa lama? Yang S1 kan tadi ada legalisirnya itu ya. Legalisir itu kan 3 minggu kan. Legalisir itu 3 minggu ya? 3 minggu. 3 minggu, 2 minggu. Kurang dari 3 minggu. Kurang lebih lah. Mungkin misalkan 15 hari waktu hari kerja atau gimana gitu. Kalau nggak salah 2 mingguan lah, 2 minggu lebih 1 hari kalau nggak salah. Kalau lancar nggak ada revisi. Kalau lancar. Oh emang suka ada revisi gitu? Ada ya. pasti. Contohnya? Kalau misalkan dari nama aja. Oh iya. Ada satu huruf yang beda harus dibetulin. Oh iya. Dulu pernah. Gitu. Kan Awaludin, L-nya 1 harusnya 2. Atuh nih ribet ngaranti mau hiji we atuh. Harus ke sekolah dulu, gitu? Dulu. Ke sekolah, ke SMA. SMA dulu. Terus dibetulin. Misalkan nih udah beres nih, si legalisirnya tuh udah beres. Terus kita pengajuan visa berarti langsungnya ke pengajuan visa. Tadi dulu berapa biayanya? Spare lah kalau misalkan nggak mau nyebutin biayanya, jadi berapa sampai berapa range-nya? Sekitaran berapa lah? Atau 400 ribuan kah, 500 ribuan kah, atau 1 jutaan kah gitu untuk legalisir itu. Itu kan bayar notaris kan, itu kan hitungannya.
2,5 sampai 3,5 juta. Oh, gituan. Oh ya. Terus udah beres nih legalisir, terus bikin visa. Nah, proses bikin visa itu yang S1-nya, yang kamu kan S1 gimana? Kalau persyaratannya udah dikumpulin ya. Yang tadi yang paspor udah ada, terus itu udah dilegalisir, udah ada. Terus masuk ke situs yang tadi, yang situs visa Cina. Nah, di sini harus teliti mengisi data. Oh ya. Jadi sekarang itu nggak kayak dulu. Jadi si formulir untuk pengisian visanya harus online. Oh, jadi kalau dulu bisa ke kantor atau gimana dulu? Ya dulu mah ya bisa sekarang juga sih bisa, cuman harus antriannya nih yang sulit itu antrian. Kemarin juga saya misalkan nih ya hari ini ngisi form, terus minta antrian, dikasihnya itu 2 minggu kemudian antriannya. Ada list. Waiting listnya gitu, kayak mau bikin paspor gitu kan ya. Waiting listnya banyak banget sekarang. Nggak tahu nih kenapa orang pada ke Cina ya. Ya mungkin mau jalan-jalan atau apa mungkin. Banyak banget sampai 2 minggu. Ada yang kuliah juga kan, karena border baru aja dibuka kan, mungkin jadi orang-orang pada dari dulu mau ke Cina baru bisa sekarang, jadi langsung membludak lah pada pengen gitu ke sini. Nah, terus itu proses bikin visanya gimana? Nanti dulu. Oh, nanti kalau yang tadi ya yang form itu lumayan rada gimana ya, agak harus teliti ya. Nanti saya ada videonya, nanti dicantumin aja. Siap Pak. Nah, terus kalau formnya udah dibikin, sudah diisi, terus apa itu namanya, antrian. Antrian untuk bikin visa untuk visa itu. Jadi kita nggak bisa langsung ke Jakarta gitu. Nggak bisa. Nanti kalau misalkan udah antrian nih, kamu tanggal segini atau misalkan harus sesuai dengan waiting list tadi, yang di online tadi. Kalau itunya nggak bikin, nanti kalau ke Jakarta saya mau ngapain gitu kan. Mana itunya? Ya, ngerti. Jadi kalau misalkan kita udah beres formulir, nanti kita nih jadwal kamu ke Jakarta tanggal sekian, baru dapat gitu. Nah, baru bisa kita pergi. Jadi antrian itu gitu. Bukan dapat di Jakarta, tapi dari setelah ngisi formulir itu. Oh iya. Dikasihnya pun waiting listnya banyak. Itu berapa lama kemarin? 2 minggu kemarin tuh. Nah, udah. Habis kalau udah dapat, nah nomor antrian, langsung ke gedung DIS yang apa itu, net TV. Net TV. Ngapain itu? Kantor visanya? Kantor visanya. Lantai 8. Oh iya. Alamatnya cantumin aja. Iya, nanti dia cantumin. Udah gitu, proses pembuatan visanya lama nggak? Lumayan lamanya. Kan kita udah nunggu nih dari tadi waiting list nih. Pertama bikin legalisir itu tadi 3 minggu. Ya kan? Terus proses untuk waiting list bikin visanya itu 2 minggu. 3, 2, 5 minggu atau kan? Nah, terus bikin visanya itu dari pengajuan, dari pas kita datang ke Jakarta nih sampai visanya beres berapa lama itu? Cuma 3 hari ya? 4. Apa? Proses pembikinan visanya 4 hari ya? 4 hari. Oh, jadi kita ngajuin dulu, nanti diproses sama sana. Ini 4 hari lagi beres. Oh, tapi dulu ke sana, ke DIS-nya, ke kantornya. Iya. Jadi emang harus langsung ngambil pas udah itunya. Karena banyak yang harus ditandatangan ya. Jadi harus datang. Jadi pas sebisa mungkin ya sama suami. Dampingi gitu. Didampingi. Sebetulnya kalau yang udah ngerti udah biasa langsung sendiri juga bisa lagi. Jadi sebenarnya suami itu bukan harus misalkan ada tanda tangan oleh suami gitu, cuman butuhnya mah istrinya aja, cuman buat nemenin aja gitu kan. Takutnya ada apa nih yang kurang apa nih. Jadi ada yang itulah, ada yang nge-backing. Iya. Itu juga saya banyak yang direvisi. Oh, pas ngisi formnya itu. Si formnya itu pokoknya gimana ya? Tetap aja bahasa ada yang Inggris, salah. Bahasa Indonesia itunya ngisi formnya. Bahasa Indonesia.
apa yang kurang itu? Kayak pekerjaan terakhir istri gitu, harus diisi. Mending gak pekerjaannya jadi tuh kudu ngisian pekerjaan terakhir. Tetap harus diisi. Kan gak kerja. Ya, kalau gak kerja juga tetap harus diisi. Iya. Soalnya kalau nggak diisi nggak bisa ke next selanjutnya. Ya, jadi pas di klik nextnya itu nggak aktif. Ya. Jadi harus diisi. Terus? Nah pas begitu masuk ke gedung DIS ya ke lantai 8 kan ada resepsionis. Nah kalau jadi dimulai dari resepsionis itu kelengkapan itu langsung dicek. Kalau misalkan ada yang nggak lengkap, ya harus dipenuhi dulu dari situ. Kalau udah lengkap, kalau baru udah kita lengkap dapat baru antrian. dapat antrian lagi kisarannya. Nah baru dapat antrian yang antrian nomornya. Kalau yang pertama kan cuma antrian harinya aja, tanggalnya aja. Kalau pas udah di kantornya itu baru dapat antrian nomornya. Itu juga banyak lumayan. Pada pengen kesini barunya. Saya juga nggak nyangka. Kirain bakal dikitnya. Kirain dikit. Sampai 4 jam ya ngantrinya gitu. Terus diproses, bayar di tempat di sana langsung. Bayar di tempat. Berapa bisa kalau bikin visa debit. S1 itu? 800. Tadinya itu ya. Terus tadinya mau yang ekspres. Cuman nggak ada. Tapi nggak boleh. Harus yang reguler. Kalau ekspres itu 1 hari beres sebenarnya? Sejuta. 2 hari. 2 hari beres, 1 juta sekian lah gitunya. Kalau yang reguler? Yang reguler itu 8,5 ya. 800-an lah gitu. 800 itu 4 hari. 4 hari beresnya. Udah gitu pulang weh, tinggal nunggu nanti dikirim via pos atau diambil lagi. Nah, sekarang nggak bisa lewat via pos. Jadi harus diambil ke sana lagi. Ke sana lagi. Tapi nggak usah sama istri nggak apa-apa. Sama siapa aja yang diambil. Ngambil mah siapa aja juga. Masanya kita kan dikasih apa biasanya teh? Ada resepnya. Resepnya bisa dikasih itunya. Langsung kita ngambil. Ya. Berarti itu tuh bikin visa itu nggak perlu ada kalau ikut suami kerja mah nggak usah ada bookingan tiket hotel gitu, nggak usah ada ya. Kalau misalkan bikin visa turis kan harus ada itu. Bookingan hotel bukan itu kan nggak ada. Cuman ada, nanti kan? Pas di formulir kan ada tempat tinggal di sininya ya? Apa gimana? Bukan, misalkan berangkatnya tanggal berapa gitu. Tapi nggak usah booking dulu, nggak apa-apa. Nggak usah booking dulu, cuman kita rencana planningnya tanggal berapa berangkatnya harus iya. Ada di situ. Kalau misalkan untuk yang saya pernah dengar atau yang satu ya kan kalau untuk wisata itu turis itu kan harus ada bookingan pesawat, hotel gitu kan. Nah tadinya juga saya tuh mau gitu, cuman takut pembuatan visanya gagal atau ada apa gitu kan saya nggak tahu. Hanas udah booking. Hanas selesai Indonesia lah nggak jadi gitu. Benar, visanya kan nanti tiket mubazir hangus gitu makanya. Tapi nggak apa-apa. Jadi juga. Berarti prosesnya itu berarti tadi teh 3 minggu, sebulan setengahan lah kurang lebih berarti nya. Dari awal bikin legalisiran itu timur kan sebulan setengahan lah. 5 minggu. Sebulanan lah. Sebulanan. Sebulanan. Lumayan cepet berarti nya. Ya lumayan lah, mas cepet segitu mah ya lumayan. Terus Hafid ada syarat tertentu nggak misalkan untuk istri ikut ke suami kerja, misalkan si suaminya itu harus kerja berapa tahun maksimal atau minimal gitu, harus kerja berapa tahun di sini atau harus tinggal di sini berapa tahun, ada nggak persyaratan? Nggak ada persyaratan gitu. Untuk di Cina gitu kan, tahu mungkin di negara lain saya pernah kayaknya dengar tiap negara beda ada regulasinya masing-masingnya. Kalau untuk di Cina nggak ada syarat minimum suami udah bekerja berapa lama gitu. Enggak. Atau misalkan paspor udah berapa, atau misalkan 1 kali paspor atau 5 tahun misalkan nggak ada ya? Enggak. Jadi misalkan kita nih baru kerja misalkan sebulan baru kerja di sini. Untuk Cina ya? Untuk Cina nggak ya. Tahu kalau negara lain. Misalkan Hafid udah baru sebulan di sini mau ngajak istri asal diurus aja gitu kan bisa. Bisa. Tapi kalau misalkan untuk pengurusan sendiri, Hafid kan posisinya di sininya. Dulu. Ya, pas proses legalisir itu sayanya tuh masih di sini, masih di Cina, belum pulang. Jadi kalau misalkan sembari diproses legalisir kan 2 mingguan. Nah pas udah beres baru saya pulang. Tapi kalau misalkan si suaminya nggak pulang bisa nggak? Misalkan sama istri aja dulu sendiri gitu? Kayaknya bisa. Jadi nggak perlu soalnya kamu nggak nanda tangan apa-apa kan atau nggak isi siapa? Enggak. Berarti cuma bisa istri. Sebetulnya bisa, cuman kan istri saya nggak tahu. Takutnya ada apa gitu. Ada yang salah. Bingung gitu. Jadi kalau sama suami kan isi sendiri pun bisa lah gitu tanpa suaminya harus pulang. Jadi kalau udah ngerti mah. Iya. Berarti simpel loh gitu nya. Ya
cobain aja. Nanti saya cobain. Anak istri anak sama meureunnya. Anak juga sama. Sama di S1 S2 itu meureunnya sama. Ada S1 ada S2. Cuman biayanya jadi double meureunnya. Iya. Oh, tapi kalau nggak gitu salah yang di bawah 1 tahun gitu ya nggak usah pakai ya. Bayi itu mah itu. Anak saya mau udah 5 tahun itu. Wajib. Nah, paspor juga kan harus udah ada dari paspor dari 1 tahun juga kan harus udah punya dari lahir juga. Oh. Nah, nanti lebih baik harus sama suami itu gini. Gimana tuh? Pas di bandara. Kalau ya pas kemarin S1 pas diinterogasi dulu. Beda sama S2. Kalau S2 mah langsung gitu nya. Kemarin jadi disangkanya itu kamu TKI. Oh, bukan saya mah istrinya TKI gitu. Nah gitu kalau nggak ada suami gitu, kalau nggak didampingi gitu. Ya kalau misalkan kamu kan ini istri saya gitu kan. Kayak kemarin kan kalau ada suami itu istri saya gitu. Jadi ada gitu langsung bisa ngomong ke petugasnya. Bilang aja gitu. Saya mah ada istrinya gitu. Ini suami saya mau video call dulu gitu atau gimana bisa sih. Liatin istri suami saya lagi di mana gitu. Bisa sih ribet lah gue. Jadi lebih enaknya malah gitu kan bareng berangkatnya ke sini bareng lah gitu. Gitu. Terus pas di bandara Cina ya beda lagi di Guangzhou apa? Kalau di Shenzhen mah di interogasi juga pas di bandara pas transit atau pas nyampe? Pas arrival. Oh, pas di Hangzhou. Pas di Hangzhou. Jadi apa? Ditanya apa? Pas mau keluar yang visa itunya, ditanya paspor yang mau dicap itu kan ya. Gimana ditanya apa? Diinterogasinya suaminya. Hafid. Diinterogasi ke mana? Ya kan S1 mah ada beda. Jadi agak gimana ya? Jadi kesannya teh agak ketat gitu. Ininya ya mungkin karena si visanya ngikutin kamu merenya jadi lebih panjang masa itu oge merenya. Dan kalau belum ke Cina dalam 2 tahun terakhir, pas ke sini langsung di swab. Dulu kemarin. Enggak, kemarin istri saya di swab. Iya. Saya mah enggak. Padahal kan udah di sini udah bebas lah gitu. Ya mungkin untuk kedepannya mah enggak ada merenanya. Enggak tahu tah. Ya, tapi kemarin gitu. ada kaget juga. Kok di swab? Tapi di swab yang biasa itu tanya kesuan yang cuman 10 menit hasilnya langsung ada. Iya. Tapi negatif kan? Negatif, langsung. Oke, go. Kalau misalkan positif berarti langsung di karantina berarti? Kayaknya masih, Bro. Masih adanya. Masih ada. Bulan kemarin pas lebaran kan ya datang tanya. Sebelum lebaran 2 hari. 2 hari sehari ya. Sebelum lebaran sih. 2 hari sebelum lebaran. Sehari pas malam takbiran loh. Pas malam takbiran berangkat teh. Menghindari untuk keponakan kan itu. Tidak. Keponakan minta THR kan itu. Perintah bos. Itu. Sebenarnya nama gitunya. Nah minum nama kan lah. Perintah atasan. Jadi gitu ya. Nah sekarang ke tetehna itu tadi diam aja. Gimana betah ente di sini? Betah nggak di sini? Lebih tepatnya mah butuh ya. Butuh makan ini. Butuh didampingi. Ini gitu. Butuh didampingi. Gitu. Sejauh ini gimana nih? Dulu kan pernah kesini tuh pas tahun berapa? 2019. 2019 berarti 4 tahun yang lalu berarti udah lama. Ada yang berubah nggak kesini? Apa ya? Dulu pas musim apa? Kesini? 2 musim, ikut? Dua-duanya. Ngerasain gitu dua-duanya. Sekarang lagi enak sih, lagi musim semi sekarang. Dulu ikut musim dinginnya ada di sini? Ada, musim panasnya ada, dinginnya. Jadi ada. udah. Dulu juga, dulu 6 bulan? Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan kan S2 dulunya. Dulu S2. Gimana rasanya di sini, enak nggak? Enak di sini atau enak di Bandung? Tetap enak di Bandung. Nah, gak enaknya di sini gimana nih? Gak enak ini sekalian nih. Tadi kan sesi visanya udah nih, sekalian ini yang kesini gimana nih? Yang nggak enaknya makanan sih. Makanan. Makanan susah ya cari makanan soalnya emang makannya pilih-pilih gitu. Nggak kayak suami kan makannya gebresnya setelah dimakan menipora gitunya. Gitu. Yang penting makanan gitu. Makanan aja.
sejauh ini yang apa yang susah beradaptasi mereka makanan. Kalau misalkan untuk lingkungan gitu gimana kan? Kalau di Indonesia mah taruhlah misalkan ada rumah tetangga ada dekat. Kalau di sini kan kalau kayak apartemen kan gitu kan masing-masing lingkungan gitu. jujur enak di sini. Enaknya gimana ta? Enaknya apa ya? Kayak gini. Sejuk. Nyempas sejuk. Kalau misalkan pas panasnya panas. panas di Cina mah enggak gersang kan? Enggak gersang gitu. Sejuk teh karena nggak ada sampah menurutnya. Jadi gini nih. Kalau saya ini di sini tuh ruang terbuka hijaunya masih banyak, kayak taman-taman gitu kan terurus lah gitu kan. Kayak ini kan kita di salah satu taman yang ada di sini, sebelah sana tuh masjid tuh. Enak juga lah di sini kalau misalkan. Jadi banyak ruang publiknya lah gitu. Beda dan bukan saya sensi ke orang-orang di sana gitu kan. Kalau di sana kan kalau misalkan nongkrong gini ada yang ngamen, maaf ya bukan seperti gitu, tapi kan memang kenyataannya seperti itu kan ya. Gitu. Ada yang ngamen, terus ada yang buang sampah di mana-mana. Kalau di sini kan alhamdulillahnya bersih lah gitunya. Aman lah, jadi mau nongkrong di mana aja jam berapa juga kan lebih aman gitu kalau di sini gitu. Sekarang makanan kan tadi susah makan. Makanan yang udah bisa makan di sini. Jadi makannya gimana itu, masak sendiri atau beli? Sendiri. Masak sendiri. Oh iya, atau yang masakin. Bawa tuh, nanti bawa. Dari udara enak, makanan enak. Kalau misalkan tingkat ekonomi lah. Mahal di sini kan, ini perempuan nih pasti suka belanja lah gitu kayaknya. Mahal di sini atau di sana atau di Indo? Agak mahal kalau di sini ya. Kan ke pasar nggak di sini? Nggak. Pasar. Nah kan lihat-lihat pasar di sini, terus di Indo Harga-harga dari harga-harganya lah gitu. Tergantung kualitasnya tetap. Kalau misalnya sayurnya bagus ya memang agak mahal. Kalau yang sama aja sih. Sama aja tergantung kualitas. Kayak beras. Oh ya, macam-macam harganya ya. Gitu. Oh iya benar. Buah-buahan kalau yang masih baru. Tapi kalau dihitungnya ini namanya, kalau benar-benar dihitung agak mahal dikit. Lebih mahal di sini. Lebih mahal di sini dikit tapi enggak paling. Tapi kan dari mata uang juga kan beda. Dari apa maksudnya teh? 10-20% lah. Kan misalkan kalau di sini kan 1 yuan, di Indo kan 2.000, hitungannya seperti. Jadi kita misalkan harga ini cuma 1 yuan, padahal kan di Indo 2.000, bisa jadi agak kok lebih murah padahal sama aja gitu kan, bisa gitu. Seperti itu lah. Kayak itu apa? Ayam. Di sini mahal. Ayam lebih mahal di sini. Kemarin tuh 1 ekornya 50 yuan, 100.000. Kalau di Indo berapa? Ini berapa? Paling enggak 40.000 palingnya. Beda sedikit naon, 2 kali lipat lah. Ayam ini 40.000 sama 50 ekor. 40.000 sama 50 yuan. Itunya beda sedikit, tapi kan 50 yuan itu 100.000. Benar-benar. 40.000. Nah, itu yang mungkin kerasa murah kan itu. Aja 50 yuan kan kali 2. Di sini ada yang jualan gitu nggak? Misalkan kayak yang kalau di Indo kan enak gitu ya. Kita misalkan ada yang maksudnya ada yang tukang bakso lewat atau tukang seblak atau gimana, di sini mah kan nggak ada ya. Nggak ada di sini mah, nggak ada yang keliling. Pedagang keliling itu nggak adanya. Jadi kan biasanya perempuan masuk gitu, jadi yang bakso nih gitu, pengen bakso nih, pengen seblak nih gitu kan. Ya pengen gitu kan biasanya. Tidak ada hal tapi seperti itu. Street food mah ada ya tiap malam. Pasti ada. Makan nggak? Enggak lah. Ibab oil man. Tapi kalau misalkan mau mah di Siamalo atau di dekat rumah saya di bawah itu kan ada yang saukau itu kayak sate-satean, kayak barbekyuan gitu, kayak sate, terus yang sayuran dibakar itu kan, itu mah halal, yang orang Xinjiang itu. Oh, Xinjiang. Udah pernah nyobain belum yang kayak gitu? Belum. Nanti ajakin makan kayak gitu. Biar tapi pertama pasti agak kurang masuk lah. Emang. Tapi kalau udah biasa nanti ya enak-enak. Kalau beli ramen juga suka bawa bumbu sendiri. Beda aja. Bawa masako. Emang awal-awal saya jadi guru gitu. Jadi pas makan saya itu yang
kayak seledri yang siang chow siang cai itu seledri tapi beda baunya, bau gitu. Pahangnya nyerang. Beda. Itu makanan tuh itunya. Tuh cair. Berarti intinya mah di sini nemenin suami lah biar betah begitu. Nya asalnya butuh unggul tapi jadi betah sekarang mah gitu. Jadi intinya bikin pizza es satu. Ya pokoknya bikin pizza buat istri itu enggak ribet lah gitu. Enggak sesusah yang dibayangkan. Asal mau aja lah gitu, mau ikuti niat. Prosedurnya lah gitu, ikuti prosedurnya. Terus dan biayanya juga tadi tes berapa? Total yang legalisir aja yang mahal mah. Legalisir aja yang pertamanya. Kan visanya tadi cuma 800.000 kan. 250.000 visa. Berarti itu berapa? Hampir 3 berapaan tadi legalisiran tuh? Sekitar 3,5 juta. 3,5 juta sama 800.000. Pokoknya namanya berarti 5 jutaan dan ongkos bolak-balik ke Jakarta lah gitu benernya. Segituan, bener. Segituan. Nah, jadi mungkin seperti itu aja. Ada yang mau disampaikan lagi? Salam-salam ke mama abis di Cina gitu. Apa kumaha? Halo, asup YouTube. Cir, alay. Ya udah, mungkin seperti enggak ada yang mau disampaikan lagi, enggak ada, udah. Atau tambahan atau gimana? Gimana ya? Tambahan. Intinya kalau ada yang mental, punya fisik. istri. Tuh didinya halal. Bro. Gimana mental fisik gimana itu? Sabar, soalnya emang prosedurnya namanya. Gitu. Jadi harus disiapin mental, fisik, sabar sih gitu. Dijalanin. Dan itu juga kan proses tuh kadang nggak langsung ya udah berhasil gitu kan. Revisi lagi apalagi jadi. Kesananya. Hafid gimana? Ya ini mah buat yang udah nikah ya udah punya istri kerja jadi TKI gitu di Cina. Kalau misalkan belum punya anak gitu udah punya anak juga mau ajak punya anak juga nggak apa-apa dibawa aja. Kayak saya itu tuh ya enggak maksudnya nggak sulit gitu kalau mau bawa prosedurnya keluarga. mudah asal ikut aja prosedurnya gitu. Itu sih itu aja. Udah teman-teman mungkin seperti itu aja videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau ngajak istrinya atau pasangan, istri lah khususnya bukan pasangannya, istri yang mau ikut ke tempat kerja suaminya lah seperti itu. Kalau misalkan untuk di rumah apartemen itu gimana? Di rumah apartemen nggak bayar lagi kan? Ada yang keliwat. Apa gimana? Kalau udah nyampe Cina ya, udah nyampe apartemen nih ya, harus lapor dulu ke polisi. Ya, polisi setempat lingkungan. Polisi setempat, udah lapor misalkan. Udah. Nah, itu juga belum beres. Harus medikal. Oh, medikal di sini ya? Medikal. Kalau S2 mah nggak usah. Ini kan S1, makanya tadi kata saya S1 tuh rada ketat. Oh iya. Jadi kayak kita pekerja aja berartinya. Enggak jadi tadi closingnya. Nah, pas udah beres itu kan medikal, udah beres dari polisi medikal, beres medikal langsung ke sini ke imigrasi. Di imigrasi biasa dipoto di apa? Dibuat bikin kan kalau itu visa sementara yang 30 hari itu kan ya nanti kita diganti lagi sama visa yang aslinya kan? Visa yang di Cina, yang ya karena itu kalau itu visa yang dikeluarin dari Indonesia kan yang pertama yang datang itu kan. Nah itu juga si pihak imigrasi kan tadi udah ada legalisir translatean buku nikah ya. Mereka itu minta lagi. Oh yang kemarin itu ya harus ada surat keterangan dari KJRI bahwa keterangan bahwa kita kalian suami istri ya gitu. Harus ada itu. Gitu. Nah itu juga belum kan ya? Itu juga belum. Lagi diproses lagi. Tapi itu nggak diburu-buru sih. Bukannya 30 hari? Iya maksudnya bisa nggak langsung hari ini juga gitu. Enggak, pokoknya ada spare waktunya 1 bulan lah gitu. Spare waktu. Iya. Udah itu aja. Ya berarti itu tambahannya itu tuh. Takutnya nanti udah kesini, udah datang ke sini ya udah gitu kayaknya. Enggak nanti deportasi gitu. Bahaya. Ya udah mungkin gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa ada akun mau itu enggak? TikTok. Bukannya TikToker. Ya udah. Promosi. Enggak. Ya udah enggak usah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cacien. Bisa bahasa Cina, Chan? Chan. Xie Bahasa Cina udah tahu naon? Terima kasih. Terima kasih apa? Xie. Xie Sama apa? Ceke. jeung teu apa? Tau Xian. Hah? Tua Shacien. Tau Shacien. Tua Shacien. Apa itu? Berapa? Berapa duit? Citan yang ke tahu? Citan dia apa? Udah segitu dong. Ai tak apa? Nggak tahu. Puyau nggak mau. Puyau nggak mau. Apa? Pucet tahu. Pucet tahu Oh, nggak pucet ngerti. tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu.